Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua. Berisik! Tenang. Suara aslinya tenang. Ya, boleh dijelaskan acara ini sempat semangat. Hei! Berisik. Tenang. Saya walaupun tidak sepenuhnya saya mendengar ya, pertanyaan itu tapi tidak utuh, tetapi saya bisa menjawab bahwa kita hidup di negara demokrasi ya. Yang menjadi satu gagasan dan satu ide dalam sebuah perjuangan. Tentu kita berada dalam demokrasi itu adalah perbedaan. Namun memang perbedaan itu harus juga mengedepankan asas-asas kepatutan. Perbedaan tentu itu bukan merupakan hal yang kemudian menjadi riuh, tapi perbedaan pandangan itu adalah perjuangan. Sehingga perjuangan itu kita harus mengedepankan dengan apa? Tentu dengan akal yang sehat, dengan penuh kesantunan. Bahwa Partai Persatuan Bangunan, alhamdulillah kita dianugerahi ya oleh para pendiri bangsa ini, termasuk oleh para ulama yang pada tahun 2003 mendirikan Partai Persatuan Bangunan, yaitu untuk berjuang untuk menghadirkan umat yang notabene Partai Persatuan Bangunan adalah partai yang berasaskan Islam. Tentu kita bertujuan untuk memperjuangkan umat agar
negeri ini adalah mendapat limpahan yang rahmatan lil alamin, sehingga pendiri menyampaikan agar cita-cita bangsa ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negaranya kuat, rakyatnya makmur. Itu tentu, tetapi juga memang sungguhlah tidak mudah ya, sebuah perjalanan panjang. Tidak ada Presiden Republik Indonesia ini sepanjang sejarah ya yang dikehendaki oleh rakyatnya secara utuh. Ya, tentu kita hidup di dalam demokrasi, jangankan di dalam partai politik, ya tentu adalah perbedaan pandangan itu. Termasuk apalagi ini di B3 kan nanti akan ada juga pemilihan ya, ketua umum. Bukan hanya ketua umum, memang tugas Muktamar ini adalah untuk membentuk kepengurusan baru dari mulai ketua umum, ya, kemudian sekretaris jenderal, wakil ketua umum dan seterusnya semuanya. Ya, semuanya dibentuk dengan keputusan baru untuk melanjutkan perjuangan 5 tahunan pada masa khidmat tahun 2025 tahun 2030 yang akan datang. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan insan pers, rekan-rekan media yang sudah bersama-sama dengan kami dan sabar untuk menunggu karena kita agak delay sedikit ya karena sesuatu hal. Saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan wartawan, rekan-rekan pers. Pak, ini kan dalam organisasi kan wajar adanya perbedaan antara kader yang lain dengan kader satu. Nah, Bapak gimana sebagai PLT Ketum untuk meredam, apalagi pas pemilihan sebagai calon ketua umum itu gimana? Ya, saya sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Nah, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya dengan penuh khidmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Dari permintaan maaf Pak Mar, itu terkait apa Pak Mar? Permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin partai P3 yang selama 3 tahun ini mustahil ya saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya meminta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Ya, Pak. Ya. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya, itu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain, ya, kemudian ada yang menentukan politik. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, kan ada masing-masing ada 3 calon ketum yang saat ini digadang-gadang. Dan ini apakah Bapak akan menggandeng para calon ketum untuk meredam? Itu adalah yang menentukan hak para mutamirin, bukan orang aktif. Terserah nanti mau menentukan apa arahnya gitu. Ya, DPP itu dilanggar muktamar ya sampai selesai. Tapi maksudnya apa mengajak para calon ketum untuk meredam para masing-masing pendukung itu Pak? Terima kasih.